Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Fajar Ramadhani dari kelas 3P14 dengan NPM 1152117. Di sini aku mau ngejelasin tentang gangguan kepribadian atau personality disorder. Jadi di sini ada definisi dari gangguan kepribadian itu sendiri. Gangguan kepribadian itu merupakan gangguan heterogen yang didefinisikan oleh masalah dalam membentuk rasa positif yang stabil tentang diri sendiri. Jadi seseorang itu akan merasa kesulitan untuk mempertahankan hubungan yang dekat dan konstruktif. Jadi orang dengan gangguan kepribadian ini biasanya mengalami kesulitan dengan identitas dan hubungan mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Dan biasanya masalah ini tuh berlangsung selama bertahun-tahun nih teman-teman. Nah terus kemudian masalah mereka ini tuh terlihat jelas dalam kognisi, emosi, terus juga dan kontrol impuls, terus hubungan juga. Nah terus gejala gangguan kepribadian ini cenderung bersifat menetap dan meresap dan menetap. Nah kemudian ini tuh ada gangguan kepribadian itu ada 3 klaster nih teman-teman bisa dilihat. Yang pertama itu ada klaster A, yang ini tuh klaster A ini tuh ditandai oleh perilaku yang aneh dan eksentrik. Terus yang kemudian ada klaster B-nya, dia tuh kayak berperilaku dramatis, terus emosional atau tidak menentu. Kemudian klaster C-nya terdiri dari cemas, berdiri perilaku yang cemas dan takut. Nah, aku mau ngebahas tuntas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada klaster A. Nah, klaster A-nya ini ada beberapa gangguan. Yang pertama paranoid personality disorder. Terus yang kedua schizoid personality disorder. Yang ketiga schizotypal personality disorder. Terus yang klaster B-nya itu ada antisocial personality disorder, kemudian borderline personality disorder, dan histrionic personality disorder. Terus yang terakhir narcissistic personality disorder. Kemudian yang C-nya itu ada avoidant personality disorder, kemudian dependent personality disorder, dan yang terakhir obsessive compulsive personality disorder. Nah, aku mau ngejelasin dari klaster A-nya dulu nih. Klaster A itu kan tadi ada paranoid personality disorder. Nah, ini tuh dia merasa curiga terhadap orang lain. Jadi itu kecurigaannya ini tuh bukan kayak curiga biasa gitu loh. Jadi itu ini kayak dia tuh cenderung orang pengidap ini tuh merasa mengira kayak akan dianiaya atau dieksploitasi oleh orang lain. Nah, sehingga tuh mereka bersifat tertutup dan terus-menerus mencari tanda-tanda penipuan dan pelecehan. Nah, kemudian mereka ini tuh sering bersikap bermusuhan dan bereaksi dengan marah terhadap hinaan yang dirasakan. Terus mereka juga mungkin membawa pesan ancaman tersembunyi dalam suatu peristiwa. Nah, terus gangguan paranoid ini beda sama skizofrenia nih teman-teman. Jadi itu kan kalau skizofrenia itu kayak ada halusinasi kan, terus tidak ada gangguan fungsi sosial dan gangguan fungsi sosial dan pekerjaannya itu lebih sedikit. Nah, juga tidak ada disorganisasi kognitif yang merupakan ciri dari skizofrenia. Terus berbeda juga, jadi tuh paranoid ini berbeda juga dengan sama gangguan delusi. Jadi gangguan paranoid ini tuh dia nggak ada delusi secara menyeluruh. Terus gangguan kepribadian paranoid ini paling sering terjadi bersamaan dengan schizotypal personality disorder, terus borderline personality disorder, dan avoidant personality disorder. Nah, kemudian aku mau jelasin tentang schizoid personality disorder. Nah, jadi orang dengan gangguan schizoid ini tuh mereka tuh kayak nggak menginginkan atau nggak menikmati hubungan sosial, dan cenderung dari mereka ini dia nggak punya teman dekat gitu. Terus kayak mereka tuh terlihat tampak kusam, terus hambar, habis itu juga suka menyendiri gitu. Terus serta tidak memiliki perasaan yang hangat dan lembut terhadap orang lain. Nah, terus mereka tuh kayak jarang mengalami emosi
emosi yang kuat, terus tidak tertarik pada seks, terus dan hanya memiliki sedikit aktivitas yang menyenangkan. Kita juga acuh tak acuh terhadap pujian, terus juga kritik dan sentimen orang lain. Jadi orang dengan gangguan ini tuh biasanya tuh mereka tuh kayak penyendiri yang mengejar minat soliter. Nah terus kayak orang dengan skizoid ini tuh, orang dengan gangguan skizoid ini tuh mereka tuh kayak bukan berarti orang yang nggak merasa kesepian gitu. Kadang-kadang mereka ngerasa kesepian, cuma mereka tuh lebih suka sendiri karena sendiri menurut mereka tuh kayak nggak sendirian tuh lebih disukai daripada tuntutan terus-menerus akan koneksi dan keintiman yang diberikan orang lain kepada mereka gitu. Terus kemudian schizotypal personality disorder, itu gangguan kepribadian skizotipal ini ditandai dengan adanya pikiran dan perilaku yang tidak biasa dan eksentrik, terus juga ketidakpedulian antar pribadi dan rasa curiga. Jadi orang dengan gangguan ini tuh mungkin memiliki keyakinan yang aneh atau pemikiran yang magis gitu. Misalnya kayak mereka dapat membaca pikiran orang lain, terus juga bisa melihat masa depan kayak gitu. Terus juga mereka juga biasa memiliki ide referensi atau keyakinan bahwa peristiwa memiliki arti khusus dan tidak biasa bagi mereka pribadi kayak gitu. Terus juga mereka tuh juga mungkin memiliki ilusi yang berulang teman-teman nih, kayak persepsi indrawi yang tidak akurat, kayak mereka tuh bisa merasakan kehadiran suatu kekuatan suatu kekuatan atau orang yang sebenarnya itu nggak ada di situ gitu. Terus dalam berbicara juga, misalkan berbicara, mereka tuh menggunakan kata-kata dengan cara yang tidak biasa dan tidak jelas. Misalnya nih, mereka mungkin mengatakan bukan orang yang banyak bicara, yang berarti orang itu orang yang tidak mudah diajak berbicara. Perilaku dan penampilan mereka mungkin juga eksentrik nih. Misalnya, mereka mungkin berbicara sendiri, menggunakan pakaian yang kotor dan acak-acakan. Terus pengaruh mereka tuh tampak menyempit dan datar, dan mereka cenderung penyendiri dari orang lain. Nah, terus ada studi nih yang mengatakan bahwa orang dengan gangguan skizotipal ini sebuah studi tentang pentingnya gejala-gejala gangguan skizotipal ini tuh didiagnosis menemukan bahwa ide paranoid, ide referensi, dan ilusi adalah hal yang paling penting. Meskipun sebagian besar tidak mengalami skizofrenia, beberapa orang yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian skizotipal ini mengembangkan gejala psikotik yang lebih parah dari waktu ke waktu, dan sebagian kecil mengembangkan skizofrenia dari waktu ke waktu. Adalah umum bagi orang dengan gangguan kepribadian skizotipal ini memenuhi kriteria untuk kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder. Mungkin karena keduanya ini terlibat keterpisahan interpersonal. Nah, kan tadi kan aku udah jelasin yang klaster A-nya nih. Aku mau beralih yang kayak klaster B-nya. Nah, klaster B-nya ini kan ditandai dengan perilaku dramatis emosional atau tidak menentukan. Nah, yang pertama ada antisosial personality disorder and psikopati. Gangguan kepribadian antisosial atau APD ini melibatkan pola pengabaian yang meluas terhadap hak-hak orang lain. Jadi, orang dengan APD ini dibedakan dengan sifat agresif, impulsif, dan tidak berperasaan. Dalam kriteria DSM-5 menentukan adanya gangguan perilaku. Orang dengan APD ini sering melaporkan riwayat gejala seperti kayak pembolosan atau melarikan diri dari rumah, sering berbohong, pencurian, pembakaran, dan lain-lain. Terus ini pada remaja awal gitu. Orang dengan gangguan APD ini menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi tuh mereka tuh kayak ngelakuin kayak melakukan perbuatan yang gak bertanggung jawab gitu, seperti kayak bekerja secara tidak konsisten, melanggar hukum, mudah tersinggung dan
agresif secara fisik, kemudian juga gagal membayar hutang, sembrono dan impulsif, dan lalai dalam membuat rencana ke depan. Terus juga mereka menunjukkan sedikit penghargaan terhadap kebenaran dan sedikit penyesalan atas kesalahan mereka. Nah, IPD ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Terus juga kejadiannya itu lebih tinggi di antara orang yang lebih muda dibandingkan orang dewasa yang lebih tua. Kemudian beberapa orang tuh tampaknya nggak menunjukkan gejala-gejala tersebut gitu. Terus kemudian ada psikopati. Nah, psikopat ini merupakan salah satu karakteristik utama psikopati adalah kemiskinan emosi. Kemudian baik positif maupun negatif, orang psikopat ini tidak memiliki rasa malu. Terus kayak perasaan mereka yang tampaknya positifnya bagi orang lain itu hanyalah sebuah acting. Mereka memiliki pesona yang dangkal dan menggunakan pesona tersebut untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan yang pribadi. Terus kurangnya kecemasan juga mungkin membuat mereka tuh kayak nggak mungkin belajar dari kesalahannya gitu. Dan kurangnya rasa penyesalan membuat mereka berperilaku tidak bertanggung jawab dan seringkali kejam terhadap orang lain. Nah, kemudian ada borderline personality disorder atau BPD atau yang biasa kita kenal sebagai gangguan kepribadian ambang. Jadi di sini ciri-ciri inti dari gangguan kepribadian borderline ini adalah perilaku impulsif dan ketidakstabilan dalam hubungan serta mood. Jadi misalnya nih, sikap dan perasaan terhadap orang lain mungkin berubah secara drastis, tidak dapat dijelaskan dan sangat cepat, terutama dari idealisasi yang penuh gairah menjadi kemarahan yang menghina. Orang dengan BPD ini terlalu sensitif terhadap tanda-tanda kecil emosi orang lain. Perilaku mereka yang tidak terduga, impulsif, dan berpotensi merugikan diri sendiri, mungkin termasuk perjudian, belanja sembarangan, aktivitas seksual sembarangan, dan penyalahgunaan obat-obatan. Nah, kemudian orang dengan BPD ini seringkali belum mengembangkan perasaan diri yang jelas dan koheren nih. Seperti mereka tuh terkadang mengalami perubahan besar dalam aspek dasar identitas seperti nilai-nilai, kemudian loyalitas dan pilihan karir. Mereka tidak tahan sendirian, kemudian takut ditinggalkan, menuntut perhatian, dan mengalami perasaan depresi dan kehampaan yang kronis. Nah, terus juga mereka mungkin mengalami gejala psikotik dan disosiatif sementara ketika lagi masa stres. Nah, orang dengan BPD ini juga sangat mungkin melakukan tindakan yang tidak bertujuan untuk melukai diri sendiri. Misalnya, mereka mungkin mengiris kaki mereka dengan silet atau kayak self harm gitu, kayak gitu. Terus habis itu mereka juga membakar lengan mereka dengan rokok, yang mana perilaku tersebut kan tentu aja sangat berbahaya namun kecil kemungkinan menyebabkan kematian gitu. Terus orang dengan BPD ini sangat mungkin memiliki komorbiditas gangguan stres pasca trauma atau yang suka kita kenal sebagai PTSD atau juga gangguan mood. Jadi mereka juga beresiko mengalami gangguan komorbiditas terkait zat dan gangguan makan serta gangguan kepribadian skizotipal. Saat ini kondisi komorbiditas memperkirakan kemungkinan besar bahwa gejala BPD ini akan bertahan selama periode 6 tahun. Kemudian histrionic personality disorder atau di sini perilaku terlalu dramatis dan mencari perhatian. Jadi itu ciri utama dari histrionic personality disorder. Jadi orang dengan kelainan ini tuh sering menggunakan penampilan fisiknya seperti pakaian, riasan, atau warna rambut yang tidak biasa untuk mencari perhatian pada dirinya gitu. Terus habis itu meskipun menunjukkan emosi yang berlebihan dan intens, mereka ini tuh sering dianggap dangkal secara emosional. Misalnya seseorang dengan kelainan ini tuh mungkin akan terus-terusan memanggil orang tersebut sebagai sahabatnya, namun ia kesulitan mengingat percakapan dengan orang tersebut di keesokan harinya.
Nah, terus dengan orang dengan gangguan histrionic personality disorder ini dia juga ini apa teman-teman ngerasa egois, terus juga terlalu peduli dengan daya tarik fisik mereka. Terus juga mereka tuh tidak nyaman jika menjadi pusat perhatian, jika tidak menjadi pusat perhatian. Terus mereka juga bisa menjadi provokatif dan menggoda secara seksual dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Terus gangguan ini tuh sangat komorbiditas dengan depresi, kemudian borderline personality disorder dan masalah medis lainnya. Dan yang terakhir, narcissistic personality disorder. Orang dengan gangguan narsistik ini dia tuh memiliki pandangan berlebihan terhadap kemampuan dan disibukkan dengan fantasi dan kesuksesan yang besar. Jadi tuh mereka tuh kayak lebih dari sekedar egois gitu. Mereka membutuhkan perhatian yang terus-menerus, terus juga dan membutuh kekaguman yang berlebihan. Nah, hubungan antar pribadi mereka terganggu karena kurangnya empati, kemudian juga kesombongan dan rasa iri. Jadi kebiasaan mengambil untuk keuntungan orang lain dan rasa iri dan perasaan berhak. Misalnya seperti mereka mengharapkan orang lain memberikan bantuan khusus kepada mereka. Kemudian orang dengan gangguan ini tuh sangat sensitif terhadap kritik dan mungkin menjadi marah ketika orang lain tidak mengaguminya. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin yang klaster A sama klaster B-nya. Aku mau yang terakhir tuh klaster C-nya, yang dimana dia itu ditandai dengan perilaku cemas dan takut. Nah, yang meliputi yang pertama ada avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar. Nah, jadi orang dengan gangguan avoidant personality disorder ini mereka itu sangat takut dikritik, ditolak, dan tidak disetujui. Sehingga tuh mereka menghindari pekerjaan atau hubungan untuk melindungi diri sendiri dari umpan balik negatif. Nah, jadi dalam situasi sosial mereka ini tuh terkadang mereka ini terkekang karena rasa takut yang berlebihan untuk mengatakan sesuatu yang bodoh. Terus juga mereka merasa malu atau menunjukkan adanya kecemasan lainnya. Terus mereka tuh juga percaya bahwa mereka tuh tidak kompeten dan lebih rendah dari orang lain serta enggan mengambil resiko untuk mencoba. Nah, avoidant personality disorder ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa kriteria diagnostik untuk avoidant personality disorder ini seringkali terjadi bersamaan dengan antisocial personality disorder. Kemungkinan besar karena disebabkan oleh fakta bahwa kriteria diagnostik untuk kedua gangguan ini tuh sangat mirip. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa avoidant personality disorder sebenarnya merupakan varian yang lebih kronis dari social personality disorder. Kemudian sekitar 80% orang dengan avoidant personality disorder ini mengalami komorbiditas seperti depresi berat. Nah, kondisi komorbiditas umum lainnya termasuk gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian skizotipal, dan penyalahgunaan akibat alkohol. Para ahli teori juga berfokus pada peran pengalaman anak usia dini. Misalnya, gangguan kepribadian menghindar ini diperkirakan terjadi ketika seorang anak diajari mungkin melalui teladan untuk takut pada orang dan situasi yang dianggap tidak berbahaya oleh orang lain. Kemudian dependent personality disorder. Jadi ciri utamanya ini yaitu ketergantungan berlebihan pada orang lain dan kurangnya percaya diri. Nah, orang dengan gangguan ini tuh memiliki kebutuhan yang kuat untuk diperhatikan. Kemudian mereka tuh sering membuat tidak nyaman saat sendirian. Mereka merasa tidak nyaman saat sendirian. Mereka menomorduakan kebutuhan mereka sendiri untuk memastikan kalau mereka tuh tidak memutuskan hubungan protektif yang telah mereka jalin. Jadi ketika sebuah hubungan dekat berakhir nih, mereka segera mencari hubungan lain untuk menggantikannya gitu. Terus mereka juga melihat diri mereka sebagai orang yang lemah dan mereka berpaling kepada orang lain untuk mendapatkan dukungan dan pengambilan
perusahaan. Kriteria diagnostik DSM untuk gangguan kepribadian dependen ini tuh mencakup beberapa ciri yang tampaknya itu tidak didukung dengan baik oleh penelitian. Jadi secara khusus kriteria tersebut menggambarkan orang-orang dengan gangguan kepribadian dependen sebagai orang yang sangat pasif. Misalnya kayak mengalami kesulitan dalam menjalani proyek, memulai proyek atau melakukan sesuatu sendiri, kemudian membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk mereka. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan gangguan kepribadian dependen ini sebenarnya dapat melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga hubungan dekat. Hal ini mungkin berarti bersikap sangat hormat dan pasif, namun mungkin juga melibatkan pengambilan langkah aktif untuk menjaga hubungan. Nah, yang terakhir, obsesif kompulsif personality disorder. Jadi, orang dengan gangguan obsesif kompulsif personality disorder ini adalah orang yang perfeksionis, sibuk dengan detail, aturan, dan jadwal. Nah, orang dengan kelainan ini tuh seringkali terlalu memperhatikan detail sehingga mereka tuh gagal dalam menyelesaikan proyek atau tugas mereka. Nah, kemudian mereka tuh lebih berorientasi pada pekerjaan daripada kesenangan. Kemudian hubungan interpersonal mereka juga sering bermasalah karena menuntut agar segalanya tuh sempurna di mata mereka gitu. Pokoknya sesuai dengan cara mereka. Terus mereka juga dikenal sebagai orang yang suka mengontrol, umumnya bersifat serius, kaku, tidak fleksibel. Terus juga terutama terkait masalah moral. Terus juga mereka tuh nggak mampu membuang benda-benda usang dan tidak berguna, bahkan benda-benda yang tidak memiliki nilai sentimental, dan mereka cenderung terlalu hemat sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang sekitar mereka. Ada beberapa indikasi bahwa keturunan genetik gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini tuh mungkin tumpang tindih dengan kerentanan genetik gangguan obsesif kompulsif. Anggota keluarga dari penderita gangguan obsesif kompulsif cenderung memiliki ciri tingkat tinggi yang terlibat dalam gangguan kepribadian obsesif kompulsif seperti perfeksionisme. Nah, tadi kan aku udah jelasin definisinya, terus ada gangguannya, ada 3 klaster kan. Nah, aku mau kasih tahu apa sih pengobatannya tepat untuk gangguan kepribadian. Nah, ini ada pengobatan umumnya dulu. Dari gangguan kepribadiannya ada terapi psikodinamik, kemudian ada terapi kognitif, terus ada juga farmakologis atau melalui obat-obatan. Nah, jadi orang dengan gejala gangguan kepribadian yang serius mungkin menghadiri program perawatan harian yang menawarkan psikoterapi, baik dalam format kelompok maupun individu selama beberapa jam per hari. Jangka waktu program tersebut bervariasi, namun ada pula yang berlangsung hingga beberapa bulan. Terus juga program ini cenderung bervariasi dalam pendekatan pengobatannya. Jadi beberapa tuh menawarkan kayak pendekatan psikodinamik, terus juga yang menawarkan pendekatan suportif, dan yang lain lagi menawarkan perawatan perilaku kognitif. Di luar program pengobatan harian, banyak klien yang menjalani perawatan psikologis rawat jalan individu. Nah, tadi kan ada terapi psikodinamik ya. Terapi psikodinamik ini bertujuan untuk mengubah pandangan pasien saat ini tentang masalah masa kanak-kanak yang dianggap mendasari gangguan kepribadian. Jadi studi pengobatan psikodinamik ini seringkali mencakup berbagai gangguan kepribadian. Kemudian dalam terapi kognitif, untuk gangguan kepribadian itu sendiri, setiap gangguan dianalisis berdasarkan keyakinan kognitif negatif yang dapat membantu menjelaskan pola-pola gejalanya. Misalkan terapi kognitif untuk orang perfeksionis dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif memerlukan persuasi pasien terlebih dahulu untuk menerima esensi dari gangguan tersebut. Dan juga farmakologis atau obat-obatan, jadi jenis obat-obatan psikiatri seperti antidepresan, terus juga mood stabilizer atau antimania, kemudian antipsikotik atau pereda cemas juga bisa membantu meredakan gejala gangguan kepribadian, khususnya jika keluhan sudah mengganggu keseharian kita.
gitu. Kemudian ada spesifik lagi pengobatan dari pengobatan schizotypal personality disorder, kemudian pengobatan avoidant personality disorder, dan psikopati. Nah, pertama nih, untuk perawatan untuk gangguan kepribadian skizotipal ini mengacu pada hubungan gangguan ini dengan skizofrenia yang lebih khusus. Obat antipsikotik misalnya risperidon itu telah menunjukkan efektivitas untuk gangguan kepribadian skizotipal. Jadi obat-obatan ini tuh kayak tampaknya tuh sangat membantu nih teman-teman untuk mengurangi pemikiran yang tidak biasa. Kemudian antidepresan juga bisa membantu untuk dengan beberapa gejala gangguan kepribadian skizotipal. Nah, kemudian kalau untuk gangguan kepribadian menghindar ini tampaknya merespon perawatan yang sama yang efektif bagi mereka yang memiliki gangguan kecemasan sosial, yaitu obat antidepresan serta kognitif. Pengobatan perilaku dapat membantu seseorang yang didiagnosis memiliki gangguan kepribadian menghindar yang sangat sensitif terhadap kritik. Jadi sensitivitas ini dapat diobati dengan pelatihan keterampilan sosial tentang bagaimana menangani kritik dan desensitisasi sistematis atau dengan terapi kognitif. Gangguan kepribadian menghindar mungkin memerlukan perawatan yang lebih intensif dan tahan lama dibandingkan dengan gangguan kecemasan sosial. Kemudian untuk psikopati, psikoterapi psikoanalisis juga sangat membantu dalam domain seperti meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan kapasitas untuk merasakan penyesalan dan empati, mengurangi jumlah kebohongan, dibebaskan dari masa percobaan dan mempertahankan pekerjaan. Kemudian pengobatan untuk borderline personality disorder. Nah, klien dengan BPD ini cenderung menunjukkan masalah interpersonal mereka dalam hubungan terapeutik sebanyak yang mereka lakukan di hubungan lainnya. Karena klien-klien ini tuh mereka sangat sulit untuk mempercayai orang lain. Terapis menemukan sulit untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan terapeutik. Antidepresan dan penstabil suasana hati telah dicoba sebagai cara untuk meredam gejala suasana hati dan impulsif dari BPD. Ada beberapa bukti bahwa antidepresan dapat mengurangi agresivitas dan depresi yang sering terjadi pada klien, dan bahwa lithium penstabil suasana hati dapat mengurangi beberapa sifat lekas marah dan bunuh diri. Kemudian ada komplikasi dari gangguan kepribadian. Yang pertama, perasaan tidak bahagia dalam hidup, kemudian produktivitas menurun, sulit menjalani hubungan dengan orang lain, terasingkan dengan lingkungan sosial, kemudian penyalahgunaan alkohol atau narkoba, terus keinginan untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain. Kemudian yang terakhir itu terjerat masalah hukum dan keuangan. Terus kan tadi kan udah ya kayak klaster apa aja, pengobatannya apa, terus kayak komplikasi gangguannya apa, terus aku mau kasih tahu kayak upaya apa aja sih yang kita lakukan untuk mengurangi resiko dari gangguan kepribadian ini. Nah, yang pertama kita tuh bisa berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Kemudian yang kedua, kita juga berbagi cerita dengan orang lain kayak teman, berbagi cerita dengan teman atau keluarga kita. Kayak kita tuh nggak boleh memendam cerita itu, kayak paling nggak tuh kita tuh ada satu teman yang kayak kita bisa kayak cerita ke dia, kita bisa percaya ke dia kayak gitu. Terus yang ketiga tuh berolahraga, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik. Kemudian yang keempat itu tidur dan bangun tidur pada waktu yang sama setiap hari. Dan yang kelima, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian yang terakhir, mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Nah, jadi kan udah aku jelasin tadi ya dari definisi, terus klaster-klasteran juga kan, pengobatan, terus komplikasi, terus upaya dapat dilakukan tuh gimana. Nah, aku mau ngebuka pertanyaan buat teman-teman aku nih. Jadi boleh silakan sebutkan nama. Iya. Nama saya Maulidea. Ingin bertanya, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder seringkali melibatkan pola pemikiran dan kepercayaan yang khas. Ada nggak ciri-ciri pola pemikiran dan kepercayaan yang dapat menyebabkan seseorang itu dikategorikan sebagai pengidap BPD?
Oke, ini pertanyaannya aku gabung dulu ya biar kejawab semuanya di belakang lagi. Coba silakan satu lagi. Eh, Perkenalkan, saya Virginia Febrianti Golani. Saya mau bertanya, apa perbedaan obsessive compulsive disorder atau OCD dan obsessive compulsive personality disorder atau OCPD? Oke, terima kasih. Yang terakhir, Nama saya Desyifa Deviani. Saya mau nanya, apa sih yang membedakan antara gangguan kepribadian dengan gangguan mental lainnya? oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi aku mau mikir dulu jawabannya teman-teman. Jadi aku mau ngejawab pertanyaan ngacak nggak apa-apa ya. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang dari Virginia tadi tentang apa sih perbedaan obsessive compulsive disorder atau OCD dan obsessive compulsive personality disorder atau OCPD. Jadi mereka ini berbeda teman-teman. Jadi aku mau ngejelasin dari pengertiannya dulu nih. Kayak jadi kan orang bukan apa sih orang dengan berdasarkan natur obsesi dan kompulsi. Jadi orang dengan gangguan OCD ini mengalami obsesi atau pikiran atau perasaan yang mengganggu dan kompulsi atau perilaku yang secara berulang-ulang. Nah, terus juga contohnya nih, mereka tuh mungkin melakukan cuci tangan, mungkin memiliki obsesi terhadap tentang kuman dan melakukan kompulsi berupa cuci tangan secara berulang kali. Nah, kemudian orang dengan gangguan OCPD ini dia tuh memiliki pola kepribadian yang ditandai dengan obsesi terhadap keteraturan, ketelitian dan kontrol yang berlebihan. Jadi bukan obsesi dan kompulsi seperti OCD ini tadi nih teman-teman. Nah, kemungkinan kemudian mereka ini sangat perfeksionis dan keras terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya itu kesulitan dalam menyelesaikan tugas, terus mereka tuh selalu merasa sangat kurang gitu. Kemudian berdasarkan kualitas hidup dan fungsi sosialnya. Jadi orang dengan gangguan OCD ini seringkali dapat mengganggu kualitas hidup dan fungsi sosial seseorang karena gejala obsesi dan kompulsinya ini yang mengganggu sekitarnya gitu. Terus orang dengan gangguan OCPD ini mungkin bisa menjalani kehidupan yang relatif normal meskipun perilaku perfeksionis mereka tuh dapat mengganggu hubungan sosial. Nah, kemudian berdasarkan kategori gangguannya, OCD ini merupakan gangguan kecemasan yang diakui secara resmi dalam DSM-5. Kemudian OCPD ini gangguan kepribadian yang termasuk dalam kelompok gangguan kepribadian dalam DSM-5. Nah, terus habis itu berdasarkan penyebabnya, kalau OCD ini tuh dia tuh kayak merasa khawatir dan cemas berlebihan jika tidak melakukan sesuatu secara berulang kali. Jadi tuh mereka ada polanya gitu. Terus kalau OCPD ini mereka terlalu berhati-hati, cenderung kaku, terus keras kepala juga. Terus mereka memiliki standar yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu. Berdasarkan dampaknya ini kalau OCD ini mereka merasa kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari sebab terganggu dengan pemikiran untuk terus-menerus mengulangi hal yang sama. Kemudian kalau OCPD ini mereka tuh kayak kebanyakan kasus penderita OCPD ini masih tetap bisa produktif, tapi karena mereka tuh membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sesuatu karena tadi mereka perfeksionis tadi. Nah, kemudian terakhir berdasarkan keterlibatan kecemasannya, OCD ini berkaitan dengan kecemasan yang timbul dari obsesi dan kompulsi. Kemudian sedangkan OCPD ini
biasanya tuh dia tuh nggak berkaitan sama kecemasan gitu. Jadi tuh cuman kayak jadi tuh meskipun individu dengan gangguan ini cenderung sulit santai dan mungkin merasa perlu mengontrol situasi. Kemudian pertanyaan dari Audi tadi, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ini sering melibatkan pola pemikiran dan kepercayaan yang khas. Kayak ada nggak sih ciri-ciri pemikiran dan kepercayaan yang dapat menyebabkan seseorang itu dikategorikan sebagai pengidap BPD? Nah, ada 8. Yang pertama, ketidakstabilan identitas. Jadi orang dengan BPD ini sering memiliki ketidakpastian dalam identitas pribadi mereka. Mereka mungkin merasa tidak pasti tentang siapa mereka, apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Dan yang kedua, hubungan yang intens dan bermasalah. Individu dengan BPD ini cenderung memiliki hubungan interpersonal yang sangat intens tetapi juga sangat bergejolak. Jadi mereka sering merasa takut ditinggalkan dan khawatir tentang penolakan. Dan yang ketiga, pikiran hitam putih. Jadi pengidap BPD ini sering melihat dunia dalam kategori hitam putih. Mereka cenderung memiliki pandangan ekstrim tentang orang lain dan situasi tanpa banyak nuansa. Terus yang keempat, perasaan yang mendalam dan intens. Orang dengan BPD ini sering mengalami perasaan yang cemas sangat mendalam dan intens, termasuk perasaan marah, sedih, dan cemas. Emosi ini dapat cepat berubah dan sulit dikendalikan. Yang kelima, berperasaan rendah diri. Orang dengan BPD sering memiliki perasaan rendah diri dan harga diri yang rapuh karena mungkin mereka merasa tidak berharga dan bersalah. Kemudian impulsivitas, kebijakan impulsif dalam perilaku seperti pengeluaran uang secara berlebihan, perilaku seksual yang beresiko, atau penggunaan narkoba adalah ciri yang sering terkait dengan BPD. Kemudian yang ketujuh, ketakutan terhadap abandonment atau penolakan. Itu orang dengan pengidap BPD ini sering memiliki ketakutan yang kuat terhadap penolakan atau ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Yang terakhir, perubahan kecepatan pikiran. Terus mereka tuh mungkin mengalami perubahan cepat dalam cara mereka memandang seorang dan situasi yang disebut splitting. Ini bisa menyebabkan pergantian pandangan positif dan negatif secara cepat. Terus yang terakhir, pertanyaan dari Desiva, apa sih yang membedakan gangguan kepribadian dan gangguan mental lainnya? Jadi gangguan kepribadian ini kan berkaitan dengan pola kepribadian, pola perilaku dan kepribadian yang persisten. Nah, sementara gangguan mental lainnya tuh mereka tuh kayak dapat melibatkan suasana hati, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.